Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Khususnya di video kali ini saya akan share mengenai 3 strategi khususnya untuk di bisnis jasa, cleaning service atau car wash, salon ya. Nah, khususnya di bisnis jasa education ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu dan jangan lupa Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Oke? Langsung saja. Nah, ada 3 strategi supaya Anda bisa mendapatkan transaksi lebih banyak daripada klien-klien ataupun customer Anda. Nah, contoh ya, kalau Anda misalnya di bisnis cleaning service ya, apapun itu di cleaning service. Cleaning service adalah salah satu jasa yang saat ini mungkin banyak sekali dilakukan oleh beberapa pemilik bisnis dan juga tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang juga membutuhkan jasa cleaning service. Mungkin ada beberapa yang sudah lakukan ini, tapi kalau Anda sudah lakukan ini, Anda bisa bisa menguatkan lagi ataupun Anda bisa tajamkan lagi, Anda bisa improve lagi strateginya karena strategi ini sangat-sangat efektif. Yang pertama, reminder system. Reminder system adalah misalnya contoh Anda punya cleaning service, biasanya kalau misalnya Anda service AC gitu kan, maintenance AC ke beberapa perusahaan, misalnya oke, Anda datang ke satu perusahaan, Pak ini ada 20 unit nih, kita mesti maintenance, mesti dibersihkan, mesti dirawat dan sebagainya. Nah, untuk next maintenance service, mungkin misalnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ada sistem reminder. Sehingga buat si customer tersebut, ya usernya terutama siapa nih, mungkin di operation ataupun di GA division, ya General Affairs Division, mungkin di situ kita harus punya satu sistem sehingga membuat si GA-nya akan lebih ingat tentang service berikutnya. Karena buat mereka juga penting kalau perawatan AC itu bisa mendukung kenyamanan ya dan juga secara sirkulasi udara di dalam perusahaan tersebut. Jadi reminder system juga perlu dilakukan ya supaya bisa dilakukan maksud saya sehingga bisa ada satu reminder buat si perusahaan ini untuk bisa melakukan service berikutnya. Ya, ini bisa berlaku untuk beberapa bisnis apapun ya, khususnya yang jasa ya, reminder system. Do you have reminder system? Apakah Anda punya reminder system buat customer Anda? Apakah reminder systemnya cukup praktis dan bisa membuat customer ingat tentang bisnis Anda? Nah, salah satu reminder systemnya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan satu tips secara rutin, secara konsisten, Anda bisa mendapatkan 2 benefit. Pertama, reminder system buat si customer. Kedua, Anda bisa juga membrandingkan bisnis Anda dan produk Anda dan jasa Anda. Misalnya Anda sistem remindernya secara satu program yang Anda set up ya, dan langsung dimasukkan ke dalam sistemnya kita ya. Pak, Bapak langsung dimasukkan ke sistem kami. Nanti kita akan ingatkan ya sebulan sebelum maintenance berikutnya. Sistemnya sudah masuk ke kami. Nah, terus Pak, Bapak juga bisa follow Instagram kita ya, atau bisa dapatkan newsletter secara rutin dari email ya, kalau Bapak misalnya memberikan emailnya, sehingga kita bisa berikan secara rutin ya, sambil kita remind, sambil juga kita memberikan semacam konten-konten edukasi, tips, sehingga mereka selalu ingat tentang produk kita dan perusahaan kita. Nah, pertanyaannya berapa banyak perusahaan cleaning service yang melakukan secara rutin edukasi ataupun secara rutin memberikan konten-konten baik secara email ataupun secara misalnya Instagram. Kalau follow Instagram ya jelas pasti memberikan konten untuk customer Anda bisa mengerti atau melihat tips-tips dan edukasi tentang bisnis Anda dan layanan Anda. Itu yang pertama, strategi reminder system. Strategi yang kedua adalah menyimpan informasi penting tentang customer Anda. Anda di bisnis skincare, Anda di bisnis sulam alis ataupun eyelash gitu ya. Nah, apakah Anda menyimpan data-data penting tentang customer Anda? Apakah customer Anda punya alergi, umur berapa, kondisinya seperti gimana, kondisi matanya gimana? Apakah Anda punya informasi penting itu? Berapa banyak dari bisnis-bisnis eyelash atau bisnis-bisnis skincare, sulam alis dan sebagainya, salon yang memiliki informasi penting tentang customer? Ya, biasanya kan kalau customer datang aja gitu kan, Anda servis mereka, Anda catat datanya, paling nama, nomor telepon gitu kan. Tapi apakah Anda menyimpan informasi penting tentang mereka lebih detail? Ibaratnya kalau misalnya Anda bisnis, kalau kita lihat ya, kita datang ke dokter gigi atau dokter apapun, pasti mereka menyimpan data-data penting tentang kita, dokter mata, dokter telinga dan sebagainya. Pasti mereka menyimpan data-data penting, bukan hanya nama dan nomor telepon dan email dan Instagram, tapi lebih detail daripada itu. Maka saya sarankan adalah Anda khususnya di bidang jasa, jangan hanya menyimpan data cuma nama dan alamat dan juga mungkin ataupun nomor telepon saja. Tujuannya cuma untuk bisa engage dan memberikan promosi. Jangan seperti itu. Fokus kepada value yang bisa Anda berikan lebih kepada customer. Anda harus catat beberapa informasi penting dari customer tersebut. Dan customer tentunya akan senang karena mereka merasa lebih dipersonalisasikan, lebih
perhatikan secara lebih detail, ya kan? Ibu udah pernah ke dokter mana saja, kondisi kulit ibu seperti apa, udah pernah makan obat apa aja misalnya gitu kan, ada alergi apa enggak, ada detail seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan misalnya orang tersebut datang ke salon, ditanya, ibu sudah pernah ada perawatan rambut apa, catnya gimana, udah pernah pakai cat apa aja, berapa sering melakukan ini, rontoknya gimana, ada informasi, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ada checklistnya, sehingga membuat customer yang tadinya cuma datang ke salon, cuman ya mau kerembat, mau potong rambut, atau mungkin mau apapun, ada pertanyaan-pertanyaan detail. Nah, pertanyaan buat Anda, jika kita memiliki informasi yang lebih detail tentang customer, akankah membantu kita untuk bisa mengetahui dan ada engagement kepada customer tersebut untuk kita bisa follow up lagi? Tapi kalau kita cuma punya nomor telepon dan cuma punya nama saja, gimana engagementnya? Gimana follow up-nya? Pak, apa kabar Pak? Bu, apa kabar Bu? Terus gimana? Gitu doang. Pak, kebetulan kita ada promosi. Well, ya gitu-gitu aja, biasa-biasa aja kan. Tapi kalau kita punya informasi lebih detail, lebih mudah untuk kita bisa melakukan follow up. Ya, dengan lebih mudah melakukan follow up dan customer juga merasa ini penting dan dia harus tahu itu, lebih mudah buat mereka akan transaksi kembali. Itu poin saya. Jadi strategi ini adalah bagaimana kita bisa memiliki informasi penting tentang customer, memudahkan kita untuk follow up customer-customer yang sudah pernah beli dan transaksi di bisnis kita. Anda punya toko retail, toko akuarium misalnya begitu kan, ya kan? Nah, Anda perlu nggak mendapatkan informasi penting tentang hobinya apa, sukanya gimana, ikan-ikan yang dia suka seperti apa, aksesorisnya apa aja. Apakah Anda perlu memiliki informasi itu? Pertanyaan begini, jika Anda punya informasi lebih banyak tentang customer tersebut, lebih mudahkah Anda memberikan penawaran ataupun spesial promo dan paket-paket yang Anda bisa berikan dan Anda bundle supaya bisa memberikan satu value pada customer? Pastinya iya. Right? So, itu adalah strategi kedua. Strategi ketiga adalah plan for the next purchase. Plan for the next purchase. Jadi kita planning untuk pembelian berikutnya. Nah, di tips pertama tentang bagaimana kita memiliki satu, tadi ya, pertama adalah kita punya satu strategi, ya, untuk bagaimana kita bisa memberikan reminder system. Nah, di strategi ini kita juga bisa memberikan plan for the next future dan kita bisa kasih special offer. Dan special offernya bisa macam-macam, bisa voucher, bisa diskon. Pokoknya ada satu special offer pada plan for the next purchase. Jadi kita sudah punya planningnya, kita tahu bahwa customer tersebut akan balik lagi. Maka kita kasih semacam, tadi yang pertama reminder system, yang ketiga ini strateginya adalah kita bukan hanya reminder system, tapi kita punya satu voucher, punya satu diskon khusus atau special offer untuk pembelian berikutnya. Pertanyaan buat Anda, special offer apa yang bisa Anda berikan kepada mereka supaya mereka mau balik lagi? Anda punya bisnis car wash, ya. Nah, kalau bisnis car wash biasanya customer datang untuk mencuci mobil, ya. Mobilnya secara, ya mungkin misalnya nyucinya Anda bisa buat paket basically, ya. Kenapa mesti buat paket? Basically begini. Kalau Anda punya bisnis, customer datang ke bisnis Anda, ada paket sama nggak ada paket, beda apa enggak? Tentunya beda, ya. Apa bedanya? Coba Anda pikirkan. Customer datang ke bisnis Anda, ya saya mau cuci mobil, oke Pak, silakan Pak, mobilnya ukurannya apa aja, ini saya kecil, medium, oke Pak, untuk yang kecil ini cuci sekian, beres. Atau mereka, mungkin Anda nggak punya itu pun juga, nggak punya tipe mobil, ya kalau mobil besar harganya segini, mobil kecil segini, medium segini, nggak punya itu juga. Pokoknya udah cuci mobil selesai, harga sekian, net, flat, ya mau 40.000, 50.000, terserah Anda, pokoknya harganya flat dan net, that's it. Nah, bayangkan kalau Anda punya paket. Pak, ini ada paket untuk basic, paket untuk yang lebih pro, ya, lebih profesional cara mencucinya dan sebagainya. Ini adalah paket yang platinum. Pertanyaan buat Anda, mana yang akan lebih berdampak kepada transaksi jumlah rupiah yang Anda bisa dapatkan? Jual polos-polos atau ada paketnya? Jelas-jelas ada paketnya. Nah, Anda pikirkan paket-paket apa saja yang Anda bisa berikan kepada customer Anda yang datang pada saat pertama kali. Of course, the paket itu ada satu persepsi tersendiri. Ya, kenapa McDonald melakukan itu terus? Kenapa KFC melakukan itu terus? Kenapa beberapa fast food, ya, restoran dan sebagainya, kafe melakukan paket-paket? Why? Why is it? Because paket sangat-sangat efektif. Jadi ini strategi untuk Anda bisa lakukan di bisnis apapun, right? Setelah paket, tadi strategi saya adalah bagaimana Anda bisa memberikan special offer untuk next purchase. Nah, pertanyaan buat Anda, special offer apakah yang bisa Anda berikan kepada customer Anda setelah mereka bertransaksi kepada Anda? Macam-macam special offernya. Tapi apa yang bisa cocok untuk customer Anda? Coba Anda pikirkan. Apakah voucher? Apakah diskon? Apakah mungkin gratis ini, gratis itu? Coba Anda pikirkan. Tapi poin saya adalah Anda harus memberikan semacam special offer, ya, untuk customer-customer yang sudah transaksi di bisnis Anda sehingga membuat mereka akan kembali lagi. Dan pertanyaan buat Anda begini, mahal nggak untuk membuat customer itu balik?
atau membuat customer, mendatangkan customer ke bisnis Anda itu mahal apa enggak? Coba Anda hitung. Contoh, Anda harus promosi. Itu berapa promosinya? Harus pasang iklan. Ya, itu berapa? Harus mungkin kalau misalnya digital, harus juga pasang iklan, pasang konten. Ya, bisa jadi Anda mungkin juga harus investasi untuk branding. Ya, investasinya tentunya. Mahal nggak? Ada harganya. Tapi itu investasi, sekali lagi ya. If you know the investasi, bagaimana cara Anda bisa mendatangkan customer dan Anda untung di situ. Saya udah pernah jelasin di video saya bagaimana cara Anda mendatangkan customer dan Anda bisa untung di situ. Ya berarti Anda, pertanyaannya adalah berapa banyak Anda akan spend alokasi budget untuk bisa mendatangkan customer kalau Anda tahu bahwa investasinya untung. Nah, pertanyaan buat Anda begini. Kalau Anda lakukan special offer untuk customer yang sudah transaksi dan balik lagi, Anda bisa lihat lebih murah mana. Ya, lebih murah mana. Anda membuat orang yang belum tahu tentang bisnis Anda datengin mereka, itu harus ada investasi. Nah, lebih murah mana investasinya? Ya, kalau Anda cuma membuat special offer dan untuk customer yang reguler bisa datang lagi, jelas lebih murah yang mana? Anda hitung sendiri. Ya, nah pertanyaan buat Anda begini. Ya, pertanyaan dari saya buat Anda begini. Anda perlu nggak mendatangkan customer ke bisnis Anda? Perlu, ya. Dan itu harus Anda hitung. Pastikan untung, ya. Itu namanya the concept of buying customer. Dan untuk customer yang reguler, Anda juga perlu melakukan satu special offer ataupun promo dan sebagainya untuk mereka balik lagi. Pertanyaan buat Anda, lebih mahal mana atau lebih rugi mana promo yang Anda berikan kepada customer dibandingkan dengan customer yang sudah datang nggak balik lagi? Mana yang lebih rugi buat Anda? Customer udah datang nih, tapi nggak balik lagi karena nggak ada promosi. Anda bilang, aduh mahal nih, mesti kasih promo, mesti kasih apa, segala macam nih, saya mesti harus cut margin saya, khususnya bagi Anda yang di produk ya, yang punya produk ya. Kalau yang jasa mungkin marginnya lebih besar, ya oke lah masih punya budget. Tapi beberapa yang produk, aduh saya harus potong lagi diskon segala macam promo, kayaknya udah nggak ada margin. Coba pikirkan buat Anda. Kalau dalam sebuah bisnis, pastinya yang dicari adalah keuntungan. Coba Anda hitung dulu, ya. Mana yang lebih untung buat Anda? Customer balik lagi, memang harus kasih sesuatu ya untuk mereka balik lagi. Belum tentu harus diskon, bisa jadi sesuatu yang gratis dan Anda pun bisa mendapatkan gratis dari supplier Anda misalnya gitu kan. Dan Anda bisa kasihkan mereka gratis juga, bisa jadi tanpa harus Anda keluar budget khusus. Tapi pertanyaannya adalah mana yang lebih rugi? Ya, customer nggak balik lagi atau customer Anda kasih sedikit promo kayak diskon segala macam, tapi customer balik lagi. Dan kalau customer balik lagi, bisa jadi mereka mungkin Anda bisa upsell lagi, bisa cross-sell lagi, sehingga bisa transaksi lebih banyak. Nah, itu poin saya. Ya. Nah, kesimpulan buat Anda adalah, mau Anda di bisnis jasa ataupun Anda di bisnis yang menjual produk langsung, ya, Anda bisa lakukan 3 strategi ini. Tapi ini khususnya memang cocok lebih untuk jasa. 1, reminder system. Ya. Kedua adalah tentang apa tadi? Bisa informasi penting tentang customer. Ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan special offer untuk next purchase. Semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.